Di awal film, diperlihatkan tim FBI kembali mendapatkan petunjuk dari Roman tentang tatonya. Dalam foto itu, terlihat Roman sedang bersama anggota geng motor Viper King yang bernama Kat Jarrett. And this is Tom Farrell. Foto macan itu dihapus karena Sandstorm sedang mempersiapkan sebuah serangan dengan persenjataan yang diselundupkan dari Kanada dibantu seorang petugas korup. Do you remember this night? Untuk memicu ingatannya, foto itu ditunjukkan kepada Roman. Close your eyes. Dia ingat sedang membeli persenjataan dari geng motor itu dibantu oleh Jarrett. Menurut Jen, satu-satunya cara untuk mengungkap rencana Sandstorm adalah mengirim Roman dan dirinya untuk menemui kelompok geng itu. He's a terrorist. So was I. There with him the entire time. Setelah Weller dan timnya setuju, Roman dibawa ke hadapan mereka. I used to hurt people, right? Peterson menunjukkan wajah Jarrett dan barnya yang dijadikan lokasi markasnya Viper King di bawah pimpinan gengnya yang bernama Abel. Right now you're just there to introduce Remy and check Kat's None of that is happening today. Tiba di lokasi, Jarrett mendaratkan pukulan di wajahnya. You have a lot of nerve. Remy and I have a bit. Gadis ini kecewa karena Roman menghilang dari kehidupannya dan kini tiba-tiba muncul kembali. Terlihat Abel sedang memukuli anggota prospek yang dianggap berkhianat. When I found him, he was almost dead. Roman mengaku ditembak oleh Shepard. Karena ingin balas dendam, dia dan Jen menawarkan kerjasama untuk menjebaknya. Sebagai imbalannya, Abel akan mendapatkan uang dan persenjataannya. Ketua geng motor ini mengatakan Shepard menginginkan bahan peledak HMX. You won't mind us coming along? Roman mengaku bisa mendapatkan bahan peledak itu untuk dijual oleh Abel kepada Shepard. Tapi Abel menginginkan terlibat juga dalam mencuri barangnya. Kembali ke markas, Nas akan minta bantuan temannya Didi Odi untuk mendapatkan peledak berbahaya itu demi menuntaskan misi ini. It's fake. Give me a minute. Untuk mencegah kejadian buruk, Nas akan membuat lapisan atas saja dengan HMX yang asli dan bawahnya diisi dengan aci sampe. Weller mengingatkan Jen bahwa Roman masih menjadi aset berbahaya yang harus diwaspadai meskipun dia itu saudaranya yang ingin dia luruskan ke jalan yang benar. You ready? Roman dan Jen kembali menemui Abel dan Jarrett untuk menyusun rencana merampok truk yang berisi muatan HMX. We'll force them off the road and leave them there. Kat drives the truck. Sebelum berangkat, Jarrett memberikan pistolnya kepada Roman. We never came looking. Geng motor Viper King pun mulai berangkat. Setelah menemukan truknya yang disopiri oleh Weller dan Rede, Roman naik untuk memaksa mereka menghentikan truknya. Di sebuah gudang, Abel memeriksa dulu muatannya. Setelah dipastikan isinya bahan peledak yang dia inginkan, untuk menghilangkan jejak, ketua geng ini menugaskan Roman untuk menghabisi Weller dan Rede. We said we leave him here. Tanpa ragu, Roman akhirnya menembak mereka. Alhasil, Jen dibuat terkejut dan ketakutan apakah dua rekannya itu telah tewas. Setelah kelompok gangster itu pergi membawa truknya, Weller dan Rede bangun karena ternyata mereka menggunakan rompi anti peluru. Roman mengatakan kepada Jen, mereka pasti selamat karena menggunakan rompi. Langkah selanjutnya adalah menunggu informasi dari Shepard tentang lokasi pertemuannya. Weird, you being back here. You didn't do anything. Ternyata Roman dan Jarrett pasangan kekasih, dan setelah itu mereka pun celepot. Di malam hari menuju waktu pertemuan, tim FBI sudah standby menunggu informasi dari Jen dan Roman. Datang ke bar, mereka berdua merasa ada yang janggal karena Abel tidak berada di sana. Tiba-tiba, Jarrett menodongkan pistol kepada Roman karena menuduhnya bekerja sama dengan polisi. We're not working with the cops. Akhirnya, Roman mengaku mereka bekerja sama dengan FBI untuk menangkap Shepard. Ever since he got shot. Karena itu, Jarrett diminta bekerja sama. You and me. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kemudian Jarrett keluar dari ruangan itu menyuruh anggota lain membereskan mayatnya. Saat itulah Roman dan Jen beraksi untuk menghabisi mereka. Jarrett sendiri terlibat baku tembak dengan anggota geng lainnya. Nasib sial menimpa Jarrett yang terkena tembakan hingga dia pun meninggal. Tim bergegas pergi menuju lokasi pertemuan. Let's go. Alpha team, get the rear. Copy. Beta team, hold your hold. Saat melihat isi truknya, ternyata Abel dan seluruh anggotanya telah dibantai oleh Sandstorm untuk mendapatkan peledaknya. Weller merasa frustasi bagaimana mungkin Sandstorm bisa mengendus rencana ini. Apakah ada pengkhianat lain di dalam FBI?
I'll take full responsibility for the HMX. Di dalam markasnya Sandstrom, Borden berbicara dengan Parker yang ditugaskan Shepard untuk mengatasi geng itu. Well, I suppose you won't be disappointed. Datang ke rumah Weller, And there's really no reason that... Jen melihat foto Shepard berada di kursi penonton saat Weller sedang bermain basket di kampusnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 13. Weller muda dikejar karena melanggar jam malam saat melakukan pendidikan di akademi militer. Weller frustasi kepada dirinya sendiri dan ayahnya yang jahat. This is your last warning, Cadet. Saat itulah Shepard muncul memberinya dukungan moral dan material. Doubt you could do much for your sister. It's not too late, Cadet Weller. Peterson kembali mendapatkan petunjuk dari tulisan tatonya yang mengarah ke seorang petani bernama Jared. Barely a lead. I thought so too. Rede dan Tasha kembali bergerak untuk memburu target di peternakannya. Dari komandan kampusnya dulu, Weller meminta informasi tentang Shepard, dan ternyata dia bernama asli Alan Briggs. Kala itu, Weller hampir saja dikeluarkan dari Akmil ini karena masalah biaya. Shepard lah yang menanggung seluruh biaya pendidikannya di sekolah ini. Great seeing you folks today. He knows. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata Shepard dulunya berpangkat mayor jenderal. Tak heran dia memiliki banyak akses penting di dalam militer. Muncullah nama Sam Clark, petugas pelatihan di Fort Meade saat Shepard ditempatkan di sana. Dan kini di usia pensiunnya, Sam mengalami stroke dan Shepard yang selama ini membiayai pengobatannya. That means that he's important to her. Tiba di peternakannya Jared, dua agen FBI ini menemukan tempat latihan menembak dan gudang penuh senjata serta bahan peledak. Dari kakek-kakek pikun ini, Weller merasa tidak menemukan petunjuk. Sen hanya mengatakan Weller seharusnya masuk tim nasional. Talked with John's doctor. Familiar things help me with my memories. Kembali ke markas, tim dikejutkan dengan kemunculan Jared di dalam gedung ini. Saat ditangkap, dia mengaku sebagai informannya FBI yang ditugaskan oleh agen Boyd. Ternyata kelompok kriminal yang diselidikinya akan melakukan serangan terhadap pipa gas yang dianggap kelompoknya menyengsarakan rakyat. Tapi Weller tidak sepakat dengan agen Boyd yang dianggap membahayakan negara dengan membiarkan mereka melakukan operasi pelatihan. Pipeline is going to break ground on March 20, and we were going to end it. Peterson mengaku menggunakan program bernama Omaha untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Karena mirip dengan program Daylight yang mencuri informasi dari masyarakat, Weller meminta program Omaha dihentikan karena melanggar hukum. Jared dipaksa menghubungi anggota kelompok radikal yang bernama Tess untuk melakukan pertemuan. Let's focus on these three. I don't want him out in the field. Meski rumah Jared telah digeledah polisi, Jared mengaku baik-baik saja. What's wrong with the usual spot? Tak jauh dari lokasi, tim FBI sudah standby untuk menyergap para pelaku. Copy that. Nosy neighbor. I'm just lucky I wasn't home. The pipeline is months away from... Tess mengaku akan melakukan serangan yang tidak disebutkan lokasinya. Karena dianggap sebagai pengkhianat, Jared ditembak mati. Tim FBI langsung turun tangan untuk menangkap mereka. Show me your hands! Sialnya, Tess berhasil kabur. Saking kesalnya dengan tindakan bodoh yang dilakukan agen ini, Weller menyuruhnya melepaskan senjata dan lencananya. Para pelaku rupanya sedang mempersiapkan serangan dengan mobil truk yang diisi banyak sekali bahan peledak. Pelaku yang ditangkap mengaku bahwa Tess akan melakukan serangan di gedung pemerintahan. It's not something I stand for. We're losing everything to that pipeline. Everyone that she kills. They've been carving up our properties for decades. Tim FBI segera melakukan evakuasi gedung ini. Agents yet? We'll help you with evacuation. One on the west side, one on the east. Namun ternyata pelaku sedang membawa truk dalam kecepatan tinggi. Saat itulah Weller menghadangnya tanpa rasa takut. Tim berhasil membujuk Tess agar tidak menekan pemicunya. Peterson memutar rekaman saat Bethany melakukan komunikasi dengan Sen tahun lalu. Mereka membahas Weller yang dipersiapkan menggantikan posisi Bethany di FBI. Itu bagian dari upaya Sandstrom untuk memuluskan rencananya agar Weller dekat dengan Jen. Saat ditemui kembali, Sen mengatakan semua ini adalah protokol Truman. It's everything. Saat dibawa ke dalam ruangan, tiba-tiba Shepard memukulnya.
Rede terjebak dengan mantan pacar Freddy yang kini dekat dengannya. Didn't you leave Freddy for this? I left Freddy. Nikki mengajaknya untuk santuy menikmati Narkoboy. Saking lelahnya bekerja, Peterson sampai pingsan di hadapan Tasha. Setelah sadar, tangan Weller diikat di atas kursi. Selama ini, Weller telah dipersiapkan untuk menjalankan rencana besarnya Shepard. Dengan dalih membenci penjahat dan membawa perubahan, Jenderal bengis ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Can't you see that? We're on the same team here. I believe the rules need to change. Sen dia habisi, namun Weller ditinggalkan di sana dengan pisau penuh darah. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 14. Sekelompok mahasiswa menyusup masuk ke dalam ruang administrasi kampus untuk merumuskan sebuah variabel. Saat melarikan diri, mereka terciduk oleh polisi. I did not enjoy that. Know the true police response time. So, next time we'll we'll study. Well, you did it. And you could take us down and be it out here. Weller dan timnya berusaha mencari petunjuk dari kalimat misteri yang diucapkan Sen tentang protokol Truman. Meski sempat pingsan, Peterson kembali bekerja untuk menyimpulkan tato berikutnya yang berhubungan dengan litium, yaitu komponen utama untuk baterai modern berkapasitas tinggi yang saat ini digunakan untuk ponsel pintar dan mobil listrik masa depan. Tato lainnya berhubungan dengan perkumpulan rahasia di Universitas Jameson yang disebut Daedalus. Yang menarik, komunitas ini diikuti oleh orang-orang penting dan salah satunya adalah Rich.com yang bernama asli Gord Enver. Akhirnya, penjahat somplak ini kembali dibawa ke markas FBI. Weller dan Nash sampai gigi deg melihat gaya Rich yang sok spiritual. Ketika disodorkan sebuah rumus, mimik muka Rich berubah sangat serius karena rumus ini terkait akan dimulainya sebuah perang. This is bad. Nation will rise against nation. Time to start an armed conflict. And of course, this is a formula to start a war. Belum jelas negara mana yang akan terlibat dalam perang yang berhubungan dengan litium itu, namun Rich menyebut ini ada hubungannya dengan Zack Riley. Dia adalah pengusaha sultan yang ingin menetap di bulan. Dia juga menjalankan berbagai bisnis dari mulai perangkat digital, kecerdasan buatan, sampai mobil listrik yang menggunakan litium. Perusahaannya yang bernama Riley Motor tercatat sebagai pembeli litium terbesar. Untuk menyusup ke dalam pertemuan anggota Daedalus, Baston kembali dibawa ke markas FBI dipasangkan dengan Peterson. Sedangkan Rich menolak Tasha maupun Jen karena dia lebih memilih Weller. Tiba di kampus, Rich dicegah untuk masuk oleh teman lamanya yang bernama Phineas. Mereka berdua terpaksa menyusup melalui terowongan. Setelah menendang pintu, Weller dan Rich langsung ditodong pihak keamanan. Untungnya, anggota komunitas yang bernama Tad Manson menerima kedatangannya. Tercatat, Phineas itu seorang makelar, sedangkan Tad bergerak di pialang saham yang dijuluki The Vampire. Mereka berdua melihat Jack Riley yang diduga akan memulai serangan ke negara lain. Menyusup ke dalam ruang pribadinya, Rich menemukan laptopnya. Namun untuk mendapatkan sandinya, Baston dan Peterson mendekati Zack. Baston berhasil mencuri nomor sandi di dalam sakunya. File di dalam laptopnya segera disalin agar tim bisa menemukan rencana serangannya. That is coming your way. Just give me a minute. Okay, I'm gonna let you get back. Still tight terms right now. It's too bad. Yeah. I think. Sialnya, Weller dan Rich kembali diciduk anak buah Zack. Rich berpura-pura marah kepada Zack karena seharusnya dia juga merasakan keberhasilannya Zack. Weller mengajak Rich pergi karena tim tidak menemukan adanya bukti keterlibatan Zack dalam konspirasi ini. Carried away sometimes, don't you? If I'm sure you hear from him. Let's go, honey. Sementara itu, Roman dibawa oleh Nash dan Jen ke rumah lamanya Shepard. Di sana, Roman mengingat sebuah kejadian. I remember something. Terjebak dalam ritual komunitas ini, Weller memilih untuk beraksi dengan melumpuhkan petugas keamanan mereka. Don't engage. We're on our way. Stop! No one. Definitely banned now, Gord. Sementara itu, Peterson dan Baston membuntuti seorang pria bernama Benjamin. Dia adalah seorang pelaksana kontraktor militer Northlake yang mendorong serangan Amerika ke luar negeri untuk menghasilkan jutaan dolar. Mereka berupaya melakukan perlawanan. Weller memborgol tangannya Rich di tiang agar dia bisa segera membantu Peterson.
Tad kembali muncul menembak borgol untuk membebaskan Rich. Ternyata kala itu, Roman ditugaskan untuk membunuh Emma Shaw, ibu dari Tyler Shaw. Padahal, Weller beranggapan dia tewas dalam kecelakaan mobil. Jen meminta Roman merahasiakan dulu ingatannya ini. Hey, let me tell him. Ternyata, Tad mencuri bahan radioaktif untuk meledakkan kampus. Target mereka adalah Bolivia yang menghasilkan bahan utama litium terbesar di dunia. Kaki Rich ditembak karena menolak untuk melakukan peretasan. Contributing to violence. Weller berhasil menciduk Tad yang menjadikan Rich sebagai tawanan. Penjahat somplak ini terpaksa menerima timah panas kedua kalinya agar Weller bisa melumpuhkan Tad dan mencegah serangan di dalam kampus ini. Lagi-lagi, Rede terjebak dengan kecanduan narkoba yang diberikan oleh Nikki. Nas mengatakan ada yang bekerja keras untuk menghapus semua informasi tentang protokol Truman. Ternyata Zack Reilly berkomplot dengan Dr. Borden yang mengatakan Tad sudah ditangani dan Shepard bukanlah masalah besar. Lantas, rencana besar apa yang akan mereka lakukan dalam operasi fase 2? Untuk membantu memulihkan ingatannya, Weller mengajak Roman berlatih bela diri. Demi melindungi saudaranya ini, Jen Blum mengatakan kepada Weller yang terjadi sebenarnya kepada Emma Shaw. Nas mengangkat panggilan ponsel yang dia peroleh dari sumbernya untuk menyebutkan kata sandinya. Itu artinya penelepon ingin melakukan pertemuan dengannya. Peterson kembali mengungkap teka-teki dari sebuah tato yang menjadi simbol kurir jaringan gelap terkenal bernama Lelantos. Mereka mengirimkan senjata kimia dan jet tempur ke berbagai negara. Informasi terakhirnya, Lelantos akan mengirim sesuatu yang besar ke New York. Dari tato lainnya, terurai sebuah nama March Gilman yang berada dalam tahanan dan tempat spa medis milik dokter bernama Dustin. Split up into teams. Try and track down each and find out. All right, his prison transfer was approved. Dibawa ke markas FBI, March mengelak mengetahui tentang Lelantos ataupun tato itu. Tapi Jen dan Tasha bisa membaca gerak matanya yang penuh dengan kebohongan. He likes a snitch. If I knew it. My team look into his finances, see if we find any house. It looks like he owns it through a shell company. Mereka datang ke lokasi pelelangan dan ternyata disambut oleh wanita yang mengajak mereka masuk untuk mencari koin yang mereka cari. Namun ternyata ada pria bersenjata yang melepaskan tembakan. Baku tembak pun terjadi. Jen sempat melumpuhkan seorang pelaku dan dalam kotaknya berisi banyak sekali uang. Sialnya, wanita itu berhasil kabur. Di saat rekan-rekannya sudah sibuk bertugas, jam 9 pagi, Rede baru bangun. Peterson mengajaknya pergi ke sebuah lokasi untuk mencari petunjuk. At a dentist appointment. Roman and Weller went to the Medi Spa. You can talk, think about it all. Seorang pria yang menjadi anteknya wanita yang dikejar Jen langsung kabur. Dia hampir saja menembak Rede yang tidak fokus. Untungnya, Peterson lebih dulu menembak pelaku. What I went through. Do you know what that feels? Dari laptopnya, Peterson mendapat bukti pelaku ini bergaul dengan pimpinan kartel STBs di Meksiko. Bukan narkoboy atau senjata, namun kartel ini memperjualbelikan manusia melalui jasa kurir Lelantos. Di siang harinya, tim pasukan FBI bergerak ke lokasi rahasia milik kartel. Tapi tempat ini sudah kosong karena orang-orang ini sudah berada di dalam truk dengan tangan di borgol. Sementara itu, di pagi harinya, Weller dan Roman menyamar untuk menemui Dr. Dustin yang memiliki koleksi koin. Saat pura-pura marah, Roman mencuri kartu akses masuk. I don't know. Physical scars, psychologists could. What does this have to do? Let him go. Let him go. Space. Ternyata, wanita yang dikejar Tasha itu bernama Marjorie Ellis, penjahat yang mencuci jutaan dolar dari sebuah rumah lelang. Obat yang ditemukan di ruang dokter itu rupanya digunakan untuk transplantasi organ tubuh. Jadi, orang-orang yang dibawa itu akan dijual organ tubuhnya. Di waktu yang sama, Marjorie datang untuk mengajak si dokter kabur bersamanya. Karena menolak dan bisa membahayakan dirinya, wanita ini akhirnya menembak mati si dokter. Weller dan Roman disetrum saat akan menangkap Marjorie. Terungkap fakta lain bahwa March adalah kekasih Marjorie. Setelah didesak, dia mengatakan Marjorie melakukan bisnis dengan orang Ukraina di sebuah lokasi di rute 23 dengan mobil truk box. Ternyata Weller dan Roman berada di dalam truknya juga. Mereka berupaya membebaskan diri.
Spanish? I guess so. Tiba di lokasi pertemuan jaringan mafia ini, tim pasukan FBI langsung menyergap mereka. Baku tembak pun terjadi. Weller fokus mengejar Marjorie. Sedangkan anggota lainnya melumpuhkan anggota Lelantos dan mafia Ukraina. Highway, that way. On it. Tasya sempat terkena tembakan di rompinya. Beruntung, Rede berhasil menembak Marjorie. Peterson rupanya mengetahui bahwa Rede menjadi pemakai karena melihat pupil matanya. Dia sangat paham karena adiknya pernah mengalami hal yang sama. Tapi Rede mengelak tuduhannya. Datang ke sebuah lokasi, Nas mengambil petunjuk dari informannya. Masuk ke dalam mobil, tiba-tiba lehernya dicekik menggunakan kawat. Nas berhasil melakukan perlawanan dan membunuh pelaku. Saat tim FBI sedang berkumpul, Weller mendapat pesan dari Nas tentang serangan yang menimpanya. Weller yakin Shepard mendapatkan informasi tentang sesuatu yang Nas dapatkan. Weller menugaskan Peterson menyelidiki isi flashdisk yang Nas dapatkan dari informan rahasianya sampai saat ini belum diungkap identitasnya. Weller sangat kesal karena Shepard selalu berada satu langkah di depan mereka. Rede terkejut karena hari ini dia dan Tasya dipilih secara acak untuk melakukan tes narkoboy. Dalam flashdisk itu, Peterson menemukan foto Shepard dan Borden. Tiba-tiba, informannya Nas kembali menghubunginya. Jika ingin tahu rencana yang akan dilakukan Borden dan identitas pria itu, si informan minta imbalan $500.000 yang dibawa ke plaza. Tasha merasakan keanehan karena Rede terlihat cemas saat dipanggil untuk melakukan tes narkoboy. Dari taman plaza itu, Nas diarahkan ke lantai 5 rumah sakit. Tas uangnya dimasukkan ke dalam keranjang kotor lalu dibawa petugas kemudian dimasukkan ke dalam lubang laundry. Tidak mau kehilangan target, Jen meluncur ke dalam lubang tersebut. Keduanya terlibat pertarungan sengit hingga Kate berhasil dilumpuhkan. Drop the gun. Do it now. We're on the same side. Ternyata, informan yang memberikan informasi kepada Nas adalah Kate. Rede mengaku kepada Tasya dia telah menggunakan narkoboy beberapa kali dan terakhir pagi kemarin. Apapun alasannya, Tasya meminta Rede untuk berbicara dengan Weller. Saat interogasi dilakukan, mantan anggota Shepard ini mengaku sakit hati karena Shepard membunuh orang-orang tidak bersalah seperti yang terjadi kepada Marcus. Jika mereka ingin informasi penting tentang serangan Shepard yang akan dilakukan dalam 90 menit lagi, Kate minta imbalan $500.000 dan jaminan bebas penjara. Weller sempat menolak dengan keras karena Kate pernah berniat membunuh Jen. Kate mengatakan Shepard telah menyuap untuk menyelundupkan mata-mata di dalam dan luar negeri. Shepard kabur sebelum fase 2 dimulai diduga karena sudah terdesak akan dampaknya. Seorang makelar yang akan menemui Shepard ditemukan telah tewas. Shepard gets here. Better team. Fire in the building. Everyone move in. Blood. Tim menyalahkan Kate karena pertemuan mereka dilakukan lebih awal. Namun Kate mengelak mengetahui itu, lagi pula dia ditahan seharian di tempat ini. Mungkin saja ada orang dalam FBI yang membocorkan kepada Shepard. Kali ini, Rede beruntung karena hasil tes narkobonya menyatakan dia negatif. Apapun hasilnya, Rede harus tetap memberitahu Weller atau Tasya sendiri yang akan melakukannya. Ketika sakit kepalanya kambuh, Peterson mengingat kembali saat dirinya dipukul oleh Shepard. Peterson datang ke ruangan Weller untuk memberitahu dengan tape-nya bahwa Sandstorm sedang mendengar pembicaraan mereka. Di dalam ruang anti pemancar itu, Peterson menunjukkan hasil ronsen di mulutnya. Terdapat alat penyadap yang disembunyikan di dalam giginya saat dia dijadikan sandranya Shepard. Sebelum mengeluarkan alat tersebut, Peterson punya rencana untuk mengelabui Shepard dan antek-anteknya. Hear the play calls before we run them. I was thinking we don't quite take it out yet. So we can use that to feed the missing. Borden dan Parker mendengar pembicaraan tim FBI yang sebenarnya sudah dibuat naskahnya. Weller berencana untuk mengamankan Kate di sebuah lokasi. Terlihat Borden dan anak buahnya sedang mempersiapkan diri melakukan serangan untuk mengeluarkan Kate. Work with you. It doesn't mean we have to trust you.
Saat melihat Cat menembak agen FBI, Borden dan anak buahnya bergerak. Anak buah Borden mengejar Cat ke dalam hutan. Padahal mereka telah dikepung oleh tim FBI. Put your hands up! Sedangkan Peterson melakukan pengejaran kepada Borden. Tak diduga, anak buah Borden memilih untuk bunuh diri. Do not take that. Borden berhasil ditembak dan terjebak di sebuah gudang yang penuh dengan bahan bakar. Karena menolak untuk ditangkap, Borden memilih untuk meledakkan dirinya. Dad, we've got a knife. Germs. Sesuai janji, Nas membebaskan Cat dan memberinya uang. Alat penyadap itu akhirnya dicabut dari dalam giginya Peterson. Sedangkan Tasya datang ke rumah Weller untuk membicarakan Rede. Jen dan kekasih barunya diserang beberapa pria bertopeng menggunakan senjata obat bius. Siapakah mereka ini? Film pun berlanjut ke episode 17. Jen dan pacarnya Oliver baru siuman di pagi hari. Mereka disekap di dalam kamar itu dengan gagang pintu yang dialiri listrik. Nas menemukan bukti bahwa Shepard pernah membawa Roman ke sebuah bank di Bahama. Dari catatan bank muncul angka $33 juta yang ditarik dari dana perwalian. Pertanyaannya, apakah uang itu digunakan Shepard untuk operasi kejahatannya? Jen mengira para pelaku yang menculiknya dan Oliver adalah anteknya Shepard. Padahal Oliver mengenal tempat ini karena penculik itu memang mengincarnya. Oliver dipaksa penculik untuk mengaku bahwa ayahnya yang bernama Magnus telah mencuri $200 juta dari orang yang tidak bersalah. Mereka berdua akan dibunuh jika uang itu tidak segera dikembalikan. Ternyata Oliver pernah tinggal di kabin ini bersama ayahnya. Oliver pernah mengetahui Magnus dan rekan bisnisnya terlibat dalam rekayasa Ponzi, mencuri uang milik klien mereka lalu kabur. Sudah bertahun-tahun lamanya, Oliver tidak pernah menemui ayahnya lagi. Sementara itu, Roman tidak bisa mengingat dengan jelas setelah dia mencairkan uang warisannya di Bank Bahama. Jen menghancurkan CCTV-nya agar penculik masuk. Sayangnya, karena penculik ini berjumlah cukup banyak, Jen tidak mampu menghadapi mereka. Dan inilah sosok pimpinan si penculik. Weller memanggil Rede terkait dengan laporan Tasya bahwa dia menjadi pemakai narkoboy. Weller bermaksud untuk memberinya cuti, namun Rede malah terpancing emosi dan meninggalkan rencananya. Di bawah todongan senjata, Oliver merekam video pengakuan ayahnya yang telah mencuri $200 juta. Uang itu harus segera dikembalikan atau mereka akan dibunuh. Tim FBI memegang identitas bankir yang sudah dihukum seumur hidup bernama Brian, namun uang itu tidak pernah ditemukan. Magnus dan rekan bisnisnya Edith diduga bersekongkol menyembunyikan uang tersebut. Setelah melewati cerobong asap, Jen bermaksud untuk menghubungi timnya, namun ternyata pelaku lebih dulu menciduknya. Saat dibawa ke ruangan lain, Oliver melihat tampilan monitor penculik dan mengenal lokasi penyekapan anak-anaknya Edith yang berlokasi di White Shore. Edith meminta bantuan tim FBI untuk menyelamatkan kedua anaknya. Yang mengejutkan, ternyata Magnus sudah meninggal di Swiss 6 bulan lalu. Jen meminta pelaku memberi mereka kesempatan untuk menghubungi Magnus. Give it to him. Padahal, Jen sedang memberi kalimat kode kepada timnya di FBI untuk segera menyelamatkan anak-anak itu di White Shore. Singkat cerita, tim FBI berhasil menyergap pelaku dan menyelamatkan Sandra. Jen berupaya melakukan perlawanan untuk menghabisi para penculik. Tapi mereka kembali ditangkap. Oliver akan dihabisi, namun Jen membujuknya agar dia tidak menjadi seorang pembunuh. Tapi pria tua ini malah dihabisi rekannya sendiri. Oliver akan memberikan semua uang milik perusahaan amalnya yang bernilai $50 juta, namun harus dilakukan di kantornya. Sebelum dibawa, Jen meninggalkan petunjuk di sofanya. Tiba di kabin itu, Tasya melihat petunjuk yang ditinggalkan Jen tentang logo amal pengairan Oliver. Tim FBI pun bergerak menuju kantornya Oliver. Dewan direksi yang bernama Jill dipaksa mentransfer seluruh uangnya. Saat itulah Oliver melakukan perlawanan. Begitupun dengan Jen yang disekap di dalam mobil pelaku. Akhirnya para penculik itu berhasil dilumpuhkan. Oliver mendapat informasi bahwa ayahnya sudah meninggal bulan lalu di Swiss. Seluruh harta warisannya diserahkan kepada Oliver.
Jane sangat senang karena Roman diberi kesempatan untuk hidup di luar sel sebagai tahanan rumah dengan alat pelacak di kakinya. Sampai di rumah aman, Roman mengatakan uang yang dia ambil di bank Bahama itu adalah milik Jane. Sementara itu, Rede bermaksud untuk membeli narkoboy, namun dia malah dipukuli para pengedar karena mereka mengetahui dia seorang anggota FBI. Weller dan timnya mendapat surat perintah penyelidikan karena dituduh bekerja sama dengan kelompok kriminal. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 18. Seorang gadis bernama Amber terlibat pertengkaran dengan saudara asuhnya yang bernama Ellie. Ibu asuh mereka yang bernama Carol langsung menghubungi seseorang. Namun yang terjadi, Amber tewas setelah terjatuh dari atap rumahnya. Tim FBI yakin Matthew sedang menjadikan mereka sebagai kambing hitam karena gagalnya menangkap pimpinan organisasi Sandstorm. Weller berjanji dia tidak akan membiarkan timnya mendapat masalah. Sementara itu, Rede terbaring di rumah sakit dengan sejumlah luka. Ada pasien lain yang satu kamar dengan Rede yang bernama Travis. Peterson kembali mendapat petunjuk dari Tato yang berhubungan dengan sebuah yayasan. Terkait juga dengan tewasnya Amber di rumah asuhnya. Tiba di TKP, ternyata 6 anak-anak di rumah panti asuhan itu telah menghilang, termasuk si ibu pengasuh. Tim menemukan rekaman pencurian ponsel yang dilakukan Ellie. Ellie membuang ponselnya dan langsung kabur setelah petugas menangkapnya. Ellie dituduh sebagai pelaku yang telah membunuh Amber. Peterson menjadi agen pertama yang diinterogasi oleh Matthew. Dia berupaya melemahkan Peterson dengan kasus yang ditangani FBI. Tim kembali bergerak setelah menemukan lokasi rumah guru musiknya Ellie. Ternyata Ellie berada di sana. Dia mengaku tidak membunuh Amber, tapi mereka yang melakukannya. Mayat Amber dibawa kabur oleh 2 orang misterius yang mengaku keluarganya. Ellie sendiri menolak bicara saat dibawa ke markas FBI. Giliran Jane yang diinterogasi oleh jaksa federal ini dan dituduh menjalin kisah asmara dengan Weller yang mengakibatkan tugas mereka tidak profesional. Ditambah lagi, tindakannya menghapus ingatan Roman dianggap salah. Setelah diberikan benda miliknya, Ellie mengaku Carol telah memberi anak-anak obat-obatan setiap harinya. Namun malah menimbulkan masalah hingga Amber memutuskan bunuh diri. Ada seorang dokter yang dia sebut Dr. S yang rutin mengunjungi anak-anak panti. Salah satu obat itu kemudian diberikan Ellie kepada tim. Weller segera menugaskan Peterson untuk menyelidiki kandungan obat tersebut. Giliran Weller yang diinterogasi oleh Matthew karena dia tahu pimpinan Sandstorm adalah orang yang telah menyokong dana pendidikan Weller selama sekolah di Acmeal. Ternyata obat itu yang menyebabkan perilaku aneh dan cenderung ingin bunuh diri. Tim menduga mereka telah memanfaatkan anak-anak panti ini untuk uji coba obat tersebut. Dan inilah lokasi Dr. S dan antek-anteknya menyekap anak-anak panti. Dari teman satu kamarnya ini, Rede mendapat pencerahan untuk mengeluarkan seluruh keluh kesah dalam hatinya agar dia kembali ke jalan yang benar. Tidak seperti dirinya yang sudah terlambat karena narkoba itu sudah merusak ginjal dan livernya. Tim akhirnya menemukan lokasi klinik gelap dari Dr. S itu. Baku tembak langsung terjadi. Carol dan antek-anteknya dilumpuhkan. Di sisi lain, Roman mengamankan anak-anak panti itu. Mereka yang coba melawan dihabisi. Anak-anak panti pun berhasil diselamatkan. Weller membujuk Ellie karena coba membunuh Carol demi membalas kematian Amber. Di luar dugaan, Nas mengaku bertanggung jawab atas semua operasi yang dilakukan tim FBI. Semua ini dia lakukan untuk menyelamatkan Weller dan timnya dari tuduhan tidak berdasar yang dilayangkan jaksa ini, meskipun Nas sendiri harus jadi korban. Rede akhirnya keluar dari rumah sakit. Dia mengajak Tasha untuk menyaksikan video rekaman kekejaman John kepada dirinya di masa lalu. Dan ternyata Shepard sedang berada di Bangkok untuk membeli bahan peledak dari mafia lokal di sana. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 19. Peterson menemukan puluhan rekening milik organisasi Sandstorm yang tersebar di seluruh dunia. Tiba-tiba, semua uangnya disalurkan ke satu rekening. Di waktu yang sama, Shepard dan mafia Thailand sedang bernegosiasi untuk membeli bahan berbahaya itu. Setelah mereka sepakat, Shepard akan mentransfer $20 juta ke rekening mafia ini. Namun Peterson sudah lebih dulu membekukan rekening tersebut. Merasa telah dijebak, kedua kelompok kriminal ini pun terlibat pertempuran.
Shepard langsung mengejar mobilnya. Setelah berhasil naik, keduanya kembali terlibat pertarungan hingga Shepard berhasil dijatuhkan lagi. Polisi Thailand pun langsung menangkap Shepard. Peterson kembali mendapat jawaban dari Tato yang berhubungan dengan peretas Rusia yang datang ke Amerika. Dia dijuluki sebagai Serpent 16. Tim FBI kembali beraksi untuk menangkap peretas berbahaya itu saat tiba di stasiun. Ternyata amplop yang dibawa target diburu juga oleh pelaku lainnya. Tercatat, benda itu 3 kali berpindah tangan hingga Weller berhasil melumpuhkan pelaku terakhir. Padahal isinya hanya mainan kubus Rubik. Peterson yakin ini berhubungan dengan situs web bernama LeakHub yang mencuri berbagai dokumen rahasia lalu menerbitkannya secara online. Bukan dokumen biasa, tapi berhubungan dengan militer dan CIA. Yang menarik bagi Weller, mereka ini memiliki protokol Truman. Dokumen ini sangat penting karena mencakup seluruh rencana Sandstrom dalam operasi fase 2. Shepard mendekam di sel tahanan kepolisian Thailand. Petugas menjaganya selama 24 jam penuh. Dari Rubik itu, Peterson kembali mendapat petunjuk bahwa Garen bersaudara sedang menjalankan sebuah permainan teka-teki skala tinggi untuk para peretas. Seorang peretas sengaja dijebak masuk ke dalam taksi agar tim bisa mendapatkan kode sandinya. Oh, that doesn't sound good. Rede kembali datang ke markas FBI untuk minta maaf kepada Weller. Weller menyambutnya dengan baik, tapi dia harus menemui dulu Dr. Karen dan meyakinkan dirinya bahwa Rede layak untuk diturunkan kembali ke lapangan. Untuk masuk ke dalam komunitas itu, Weller memilih Jen yang menemaninya dalam penyamaran meskipun sebenarnya yang ahli dalam IT adalah Peterson. Menggunakan kostum serba merah, mereka berdua berbaur dengan peretas lainnya yang mencapai puluhan. Alhasil, Tasha dan Peterson kesulitan untuk melacak kemana mereka pergi. Untuk masuk ke sebuah gedung, Weller dan Jen mendapat soal matematika dengan pertanyaan sangat sulit, tapi jawabannya sederhana. Ternyata mereka cukup menarik pintunya. Di dalam ruangan itu sudah berkumpul puluhan peretas dari berbagai lokasi dengan warna baju mencolok. Muncul Kiva Garen, pendiri LeakHub bersama saudaranya yang ternyata sudah meninggal. Mereka yang berhasil lolos hingga teka-teki terakhir akan pulang membawa dokumen berharga paling rahasia. Sebelum itu, Garen akan menghabisi 2 polisi yang menyusup ke tempat ini. Spoofed IP address. Ternyata 2 polisi yang dihabisi itu memakai setelan warna putih. Rede berlatih menembak untuk meluapkan seluruh masalah dan trauma yang ada di kepalanya. Masuk ke dalam ruangannya masing-masing, Weller dan Jen disuguhkan dengan alat tes kejujuran atau poligraf. Jen berhasil menjawab dengan jujur tentang pertanyaan kesan pertama saat bertemu dengan Weller. Sementara itu, Tasha dan Peterson menemukan jejak keberadaan Shepard yang berada di Bangkok. Setelah berhasil menyelesaikan ujian kejujurannya, mereka harus mencari beberapa kunci gembok yang disembunyikan di ruangan itu. Setelah berhasil, terlihat ruangan sebelah yang diisi peretas lain. Mereka harus membunuh 2 peretas itu dengan gas kematian jika ingin mencapai garis finish. Polisi Thailand ini sedang mendapatkan laporan Interpol. Namun komputer jadulnya sudah lemot. Shepard berhasil lolos saat polisi ini memberinya air minum. Weller mengeluarkan 2 peretas itu saat gas beracun mulai meracuni mereka. 2 peretas berbaju hijau dilumpuhkan agar mereka sampai di garis finish. Ternyata Linnea Garen masih hidup. Akhirnya Weller dan Jen dinobatkan sebagai pemenang dan mendapatkan dokumen rahasianya. Melalui alat pelacak dalam ponselnya, Shepard berhasil membunuh mafia Thailand itu untuk mendapatkan barangnya. Ternyata dokumen itu berisi catatan kesehatan mental seluruh menteri, agen ganda dalam pemerintahan Jerman dan protokol keamanan kedutaan Amerika di luar negeri. Sedangkan untuk protokol Truman itu akan menuju ke tingkat tertinggi jajaran pemerintahan. Terdapat logo COGS di baris paling bawah yang harus mereka selidiki untuk mengungkap operasi fase 2. Di atas kapal, Shepard menugaskan anak buahnya untuk membunuh Weller. Kurt Weller needs to die. Dalam perjalanan pulang, Tasha disergap kepolisian NYPD. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 20.
Tasya dijebloskan ke dalam penjara khusus wanita yang diisi banyak kriminal superwoman. Seorang napi bernama Devon terpaksa memberikan odolnya kepada napi lain yang memerasnya. Hey. Devon menolak menerima sikat gigi pemberian Tasya yang baru dikenalnya. Maybe you should stop. Saat Devon dipukuli beberapa napi lain, saat itulah Tasya muncul untuk membantunya. Perkelahian mereka terhenti setelah petugas sipir datang ke sana. Indefinitely. Weller datang ke penjara untuk melihat keadaan Tasya. Ternyata masuknya Tasya ke dalam penjara ini bagian dari operasi. 72 jam sebelumnya, saat tim FBI sedang berkumpul untuk santuy, Peterson memegang informasi tentang Devon yang ditangkap karena membawa persenjataan untuk Sandstorm. Which means Devon might know it's You got a better idea? Karena wajah Jen dikenali organisasi mereka, Tasya mengajukan dirinya untuk masuk ke dalam penjara. Meskipun misinya sangat beresiko karena dihuni banyak penjahat berbahaya. No gun, no badge. I started the fight. What about when you don't see them coming? Weller sangat terkejut setelah Jen memberitahunya bahwa Roman yang telah membunuh Emma Shaw. Obviously, he's been extremely... Asisten Direktur FBI ini makin marah karena Jen sudah mengetahuinya dari beberapa minggu yang lalu. Look, I knew how... This is a total breach of our trust. You get out of my office. Merasa Tasya sebagai sekutunya, Devon akhirnya mulai dekat dan terbuka kepadanya. Tangannya menderita luka tembak saat berlatih. You're not from here. Si cantik imut Peterson meneruskan informasi yang didapatkan dari Tasya tentang lokasi latihan menembak milik Wes Harley. Nothing on paper, but I get the vibe. Devon was arrested for moving arms. I don't want him tipping him off. Setelah dibawa ke markas, Harley menunjukkan foto Parker yang dia tahu sebagai pacarnya Devon. That him? Parker diyakini memiliki jabatan penting dalam organisasi Sandstorm setelah Roman dan Borden. Could be the break that we need. Patterson. Visit? I have a phone if you ever want to call him. Tiba-tiba, Devon kembali mendapat serangan dari si rambut kriwil. Melalui ponsel yang disembunyikannya, Tasya minta tim FBI untuk mengeluarkan dia dan Devon demi mendapatkan Parker. You're not safe in there for either of you anymore. How many more innocent people have to die before me? Di ruang kebugaran, Weller sempat meluapkan emosinya kepada Roman karena telah membunuh Emma Shaw. For what I did, I understand if you want to put me back in the... Rencana pelarian dari dalam penjara pun dimulai. 3 minutes to hop the fence. Tasya merakit ponselnya menjadi alat penyetrum untuk melumpuhkan petugas. Dia masuk ke dalam klinik untuk mengajak Devon kabur. God, do you know what'll happen if we stay? You know they got me the phone. She's gonna help us out. Sementara itu, Weller menyamar menjadi teknisi listrik. Dia pura-pura batuk agar penjaga menjauh. Weller memotong salah satu kabel untuk mematikan aliran listrik. Masalah muncul karena Tasya dan Devon kembali dihadang dua napi musuh mereka. Setelah berhasil kabur, Jen segera menembak generator untuk mematikan sengatan listrik dari benteng pagarnya. Mereka berhasil keluar, kemudian kabur menggunakan mobil yang sudah dipersiapkan. Tasya memberikan ponsel yang sudah disiapkan keponakannya agar Devon menghubungi pacarnya. Parker yang dihubungi menyuruhnya datang ke sebuah lokasi di rute 33. My friend, I love you. Weller dan timnya yang mendengar pembicaraan mereka mulai bersiap untuk menyergap Parker. Making a stop. Ternyata Devon memakai kalimat kode untuk menemui Parker di lokasi yang berbeda. Saat Tasya menampakkan wajahnya, Parker sudah tahu Tasya adalah agen FBI. Tasya dibuat pingsan lalu dibawa oleh mereka. Datang ke lokasi, Weller hanya menemukan mobilnya. Mereka bergerak menuju lokasi lain yang diduga tempat Tasya disekap. And now we use her to get to Ralph. Datang dengan kekuatan penuh, tim pasukan khusus FBI ini menemukan Tasya diikat di atas kursi dengan peledak di bawahnya. Tiba-tiba, Devon dan Parker melepaskan tembakan. Kontak senjata pun kembali terjadi. Gun! Demi menyelamatkan anak buahnya ini, Weller menggunakan kulkas sebagai pengganti pemberat tubuh Tasya.
Sementara itu, Jen masih berjibaku untuk melumpuhkan Devon. Weller pun akhirnya berhasil menangkap Parker dan Devon hidup-hidup. Dibawa ke markas, Antek Shepard ini menolak untuk buka mulut. Understand? There's a right way and there's a wrong way to do things, Tasha. Saat membuat makanan, Roman mengingat kejadian penting bahwa Jen yang telah menghilangkan ingatannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 21. Roman menyerang Jen secara membabi buta. Untungnya dia berhasil dilumpuhkan dan dikembalikan ke dalam sel. I never meant to hurt you. Shepard wanted to kill you and I stopped her. It was my only choice. Direktur FBI kembali datang untuk menghentikan penyelidikan Jen dan tato-tatonya. Karena Jen mengatakan ingatan Roman mulai pulih, Pellington akan menyerahkannya kepada CIA. Parker kembali ditawari bekerja sama karena saat ini Devon sedang hamil. For your child. Dia akhirnya mengatakan sebuah gudang yang menjadi markasnya Shepard. Not until Devon's as far away from Shepard. Parker akan merinci semuanya asalkan Devon dikirim ke London. Tasha, keep working on Parker. Tiba di lokasi, Weller dan pasukannya menemukan gudang ini didesain persis dengan markas mereka. It's a complete replica of our office. Itu artinya Sandstrom akan menyerang markas FBI di New York. Sniper! Setelah melumpuhkan seorang sniper, Weller segera kembali ke markas. I thought you said it was a hardware store. Namun ternyata serangan sudah terjadi. Tiba-tiba Direktur FBI dan Peterson menerima peringatan darurat adanya serangan. Situasi di dalam markas ini mulai mencekam. Puluhan agen FBI menjadi korban pembantaian. Someone wanted us to evacuate. Tiba-tiba Shepard dan puluhan anak buahnya mengepung markas ini. Pertempuran sengit pun terjadi. I have the tactical advantage. Peterson melarang Tasha untuk pergi ke sana karena dia akan mengunci akses ruangan itu. Baku tembak itu dimenangkan oleh Shepard dan antek-anteknya. Dia habisi satu persatu agen FBI agar Pellington menyebutkan kata sandinya untuk membuka kembali akses pintu. We are the FBI. Tidak tega melihat rekan-rekannya dibunuh, Beriana akhirnya menyebutkan kode sandinya. Akses pintu terbuka dan Direktur FBI ini pun dihabisi oleh Shepard. Find Parker and Devon. I want a word. Peterson sengaja mengaktifkan boot mode agar Shepard tidak mampu meretas atau menghapus data penting FBI. Saat Peterson dan Tasha sedang mempersiapkan persenjataan, muncul Rede untuk membantu mereka. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengamankan server sambil menghubungi unit bantuan dari Homeland Security. Sementara itu, Weller dan Jen masuk melalui pintu terowongan bawah tanah. Anteknya Shepard yang berjaga di sana langsung dihabisi. Ternyata mereka menemukan bahan peledak untuk menghancurkan seluruh gedung. Mereka jinakkan dulu bahan peledak ini dengan penuh kehati-hatian. The red tape in the replica gem. Sementara itu, Shepard kembali membujuk Roman yang kehilangan ingatan untuk kembali ke pihaknya. Tak hanya satu, tapi Weller yakin masih ada satu peledak lainnya yang harus diamankan. Sementara Peterson bekerja, Tasha dan Rede akan melindunginya dari luar sampai titik darah penghabisan. Mengetahui Peterson berada di ruang server, Shepard menugaskan Parker dan beberapa anak buahnya untuk menyerang agen FBI itu. Begitupun dengan Weller yang berjibaku seorang diri untuk menghabisi musuh sementara Jen sedang menjinakkan peledaknya. Tasha dan Rede mendapat perlawanan sengit dari anggota Shepard. Tiba-tiba, Parker melepaskan tembakan yang mengenai Tasha. Setelah komunikasi pulih, Peterson segera menghubungi Homeland Security tentang serangan ini. Saat diberi pistol, Roman langsung menodongkannya kepada Shepard. We're all we have left in this world. Namun ibu angkatnya ini berhasil membujuknya lagi agar percaya kepadanya. Saat akan kabur, Roman melepaskan tembakan ke arah Jen. Mereka masuk ke dalam ruangan Borden. Bridget, it's clear. Where are they? Ternyata ada jalan keluar rahasia yang sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya oleh dokter itu. Rupanya ada dua gedung lainnya yang berada di Boston dan San Francisco yang mendapat serangan yang sama. Untungnya tidak ada korban sipil karena semua sudah dievakuasi tepat waktu. Mengenakan pakaian militer, Mai Jen Shepard merilis video untuk mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Rekaman itu akan dikirim ke Media Times.
who will take up the fight. We lost today, didn't we? Weller dijemput dinas rahasia untuk diantar ke sebuah bunker. Assistant Director Weller, welcome. Pejabat dan lembaga keamanan negara sudah berkumpul di tempat ini untuk menghadapi ancaman nasional seperti yang terjadi sekarang. Mereka ini adalah Continuity of Government Subcommittee atau disingkat COGS. Terdiri dari CDC, DEA, USAF, CIA, dan FBI yang akan memberlakukan protokol Truman. Sesuai perintah presiden, mereka ini yang akan meneruskan pemerintahan Amerika. Semua lembaga inilah yang dituduh Shepard telah korupsi. Itu artinya operasi fase 2 sebenarnya baru dimulai. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 22. Weller dan Jack merasa ada yang janggal dengan pertemuan ini. Karena dia menggantikan Bethany di FBI, kemudian Jack menggantikan Tom Carter di CIA. Dan mereka berdua sekarang adalah wakil direktur CDC dan DEA. Jika mereka semua yang mengendalikan pemerintahan sekarang, maka Shepard sedang merencanakan konspirasi besar mengendalikan pemerintahan Amerika. Setelah Pellington terbunuh, wakil direktur FBI yang bernama Eleanor Hearst bertugas untuk menggantikannya. Dia memberikan penawaran kepada Jen untuk menjalani hidup baru dengan identitas yang berbeda kemanapun Jen mau pergi. Untuk menghubungi tim FBI, Weller menemukan alat komunikasi jadul dengan kode area 000. Baru saja menghubungi Peterson, tiba-tiba anteknya Shepard melepaskan tembakan. Kerjasama yang epik antara agen FBI dan CIA ini berhasil menghabisi pelaku. Get down on your knees. Just listen to me. No, you... Peterson dan dua rekannya menyimpulkan, rencana Shepard selanjutnya adalah ingin menghancurkan Gedung Putih. Peterson teringat dengan si Jack Riley yang memproduksi CL-20, yaitu bahan bakar roket satelit sekaligus bahan peledak terdahsyat yang ada di muka bumi. Dia mengelak telah menjualnya kepada kelompok kriminal. Jen merasa lega karena Weller telah kembali ke markas FBI. Terungkap di sini, Shepard memiliki chip yang dicuri Jen dan Roman, termasuk merampas bahan nuklir saat melakukan aksinya di Bangkok. Inilah yang harus mereka selidiki rencana Shepard selanjutnya. Tidak mau berdiam diri di rumah sakit, Tasha memilih untuk kembali terjun demi menangkap Shepard. Setelah didesak, Riley akhirnya mengaku Shepard memintanya meluncurkan satelit yang akan digunakan sebagai senjata kinetis untuk menghancurkan Washington DC. Satelit itu telah dirancang untuk meluncurkan pesawat dengan kecepatan hypersonik yang bisa menghancurkan sebuah target tanpa terdeteksi. Chip itulah yang berfungsi sebagai pemandu targetnya. Dengan bahan nuklir yang dimiliki Shepard, tak hanya Gedung Putih, namun seluruh pesisir timur wilayah Amerika akan rata dengan tanah. Terlihat Shepard dan Roman membawa mobil yang membawa nuklirnya. Jadi, Shepard berencana menembakkan satelit itu ke lokasi nuklir yang berada di darat. Tasha dan Jack bekerja sama untuk menelusuri nuklirnya menggunakan drone. Dua pejabat NASA pun datang untuk membantu tim FBI melumpuhkan satelitnya Shepard dengan satelit Soyuz yang sudah berada di luar angkasa. Ternyata Shepard sudah memulai proses peluncuran satelitnya. Weller dan pasukan khusus FBI berhasil mencegat Shepard. Tiba-tiba Roman muncul menggunakan motor untuk melancarkan serangan. Shepard berhasil dilumpuhkan setelah menyerang Jen. Tapi situasi darurat masih terjadi karena satelit itu akan menghantam ibu kota dalam 30 menit. Tidak ada waktu untuk evakuasi atau mencari perlindungan. Weller harus menemukan chip pemandu itu agar Peterson bisa merubah titik targetnya. Setelah dilakukan pencarian di dalam mobilnya, ternyata chip itu ditelan oleh Shepard. Tiba-tiba, Roman muncul di sana menghadang mobil pembawa nuklirnya. Akibatnya, kaki Weller tertusuk besi. Satelit itu sudah meluncur cepat mengarah ke mobilnya. Meski sudah terluka, Jen berupaya melumpuhkan Roman. Sedangkan Weller menggunakan alat kejut jantung untuk mematikan chip yang berada di dalam perut si Shepard. Weller kembali mencobanya, dan akhirnya berhasil mematikan chipnya dan satelit itu pun berhasil diarahkan ke Samudra Atlantik. Jen sendiri memilih untuk melepaskan Roman.
24 jam setelah kejadian itu, Weller disambut oleh seluruh tim FBI atas keberhasilannya mencegah serangan paling mematikan ini. Sedangkan Shepard kini berada di tangan Jack yang memberinya suntikan dan juga Nash untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jen memilih untuk tetap berada di New York bersama Weller. Dan setelah itu mereka pun celepot. 2 tahun berlalu, Jen terlihat sedang memanjat sebuah tebing untuk mengasingkan dirinya. Belum jelas apa yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Tapi Weller berhasil menemukannya, datang menggunakan cincin pernikahan. Weller membawa kabar buruk bahwa Peterson, Rede, dan Tasha telah diculik. Penculik hanya meninggalkan benda ini. Ternyata benda itu hanya bisa dibuka oleh mereka berdua. Tiba-tiba, tato di seluruh tubuh Jen menyala. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 3.